Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membuat atau menjelaskan video mengenai PowerPoint interaktif dari PowerPoint yang telah saya buat, yaitu mengenai materi yakni sistem panca indera pada manusia. Nah, sebelumnya tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Konsep Dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Tugas ini saya susun nama Tribakti Atmawijaya, NIM 14014211199 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD dari Rombel E. Untuk itu langsung saja untuk menghemat waktu, kita langsung saja masuk ke dalam materi kali ini. Sistem indera panca indera pada manusia. Pengertian sistem panca indera pada manusia. Jika kita mendengar sebuah panca indera, pasti tidak asing lagi bagi kita atau kehidupan kita, karena kita sendiri juga memiliki panca indera tersebut. Panca indera adalah alat-alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut sebagai panca indera karena terdiri dari 5 atau panca indera, yaitu indera penglihatan atau mata. Yang kedua ada indera pendengar atau telinga. Yang ketiga ada indera pembau atau indera pencium atau hidung. Yang keempat ada indera pengecap atau lidah, dan yang kelima yang terakhir adalah indera peraba atau kulit. Nah, berikutnya ada fungsi indera. Fungsi indera pada manusia. Indera manusia memiliki fungsi yaitu sebagai penyerap realiti eksternal yang kemudian menjadi bagian dari perkara dalam yang berpengaruh terhadap tingkah laku. Tetapi faktor eksternal bukan satu-satunya hal yang memainkan peranan dalam pembentukan pribadi. Namun kepribadian itu juga dibentuk oleh faktor internal yang sudah ada sejak semula, jadi atau bentuk melalui faktor internal sebelumnya. Bahkan unsur ini yang terpenting dalam pembentukan pribadi dan tingkah laku, karena ia yang mendorong sehingga manusia berperilaku sesuai dengan dorongan tersebut. Jadi fungsi indera secara umum dapat saya simpulkan bahwa dalam tubuh kita adalah sebagai faktor eksternal dan faktor internal penentu dalam kehidupan atau dalam sebuah aktivitas, semua aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan dan di dalam tubuh kita. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas dari kelima panca indera yang ada pada tubuh kita. Kita akan bahas satu persatu. Indera yang pertama ada indera penglihatan atau mata. Mata merupakan salah satu organ dari indera yang berfungsi untuk melihat kondisi sekitar dalam visualisasi gambar. Sehingga dengan adanya mata kita dapat mengetahui berbagai benda yang ada di sekitar kita dengan cepat. Mata merupakan indera penglihat yang mendapatkan rangsangan berupa cahaya atau fotoreseptor. Bagian-bagian mata terdiri dari banyak bagian. Yang pertama ada otot mata, ada kornea, ada iris, ada pupil, ada lensa mata, ada skletra, ada kroid, ada retina, terus ada bintik kuning, ada saraf optik, dan ada bintik buta. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai mekanisme kerja mata. Mata mempunyai sel penerima rangsang cahaya yang disebut sebagai fotoreseptor. Ada dua macam reseptor, yaitu bentuk batang dan bentuk rangsang cahaya yang tidak berwarna, dan bentuk kerucut atau konus untuk menerima cahaya yang kuat dan berwarna. Mata dapat melihat suatu benda jika ada cahaya.
Cahaya menembus kornea mata dan diteruskan melalui pupil. Banyak sedikitnya cahaya tergantung dari besar kecilnya pupil yang diatur oleh iris mata. Pupil membesar jika terjadi gelap dan pupil mengecil jika terang. Cahaya diteruskan oleh pupil menembus lensa mata terus ke retina. Lensa mata dapat menembus dan memipih untuk menempatkan bayangan di retina. Rangsang yang berupa cahaya diterima oleh sel indera dan diteruskan oleh sel saraf yang terdapat di selaput jela menuju urat saraf, maka kemudian dilanjutkan ke pusat penglihatan di otak sehingga terbentuk bayangan atau benda yang dapat kita lihat dengan mata kita. Bayangan yang dibentuk oleh mata kanan dan kiri berbeda, namun kedua bayangan diolah oleh pusat penglihatan sehingga menjadi satu. Berikutnya, indera kita yang kedua yaitu indera pendengaran atau indera pendengar yang sering kita dengar dengan istilah telinga. Telinga merupakan alat suatu indera pendengar manusia yang berfungsi sebagai sangat penting bagi manusia agar dapat mendengar suara yang ada di sekitarnya. Indera pendengaran terdiri dari beberapa bagian. Sebelum kita lihat bagian-bagian pada indera mata, indera telinga maksud saya, indera telinga sangat berfungsi dan aktif dalam kehidupan kita. Jika kita tidak memiliki indera mata, indera telinga, maka kita tidak dapat mendengar semua suara yang ada di sekitar kita. Nah, kita akan melihat bagian dari indera pendengar. Yang pertama ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Fungsi bagian-bagian indera pendengar yang pertama ada daun telinga atau lubang telinga, dan liang pendengar berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Yang kedua ada gendang telinga yang berfungsi menerima rangsan bunyi ke bagian yang lebih dalam. Yang ketiga ada tulang pendengar berfungsi memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Yang keempat, tingkap jorong memiliki fungsi menjaga keseimbangan tubuh. Dan yang kelima, saluran eukalius yang menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Nah, berikutnya ada indera pada tubuh kita yang ketiga, yaitu indera pembau atau hidung. Hidung merupakan sebuah organ indera yang berfungsi untuk mengenali kondisi sekitar dengan suatu aroma atau bau yang dihasilkan. Serabut-serabut yang terdapat pada hidung merupakan saraf penciuman yang letaknya di bagian atas selaput lendir hidung. Serabut-serabut tersebut bernama olfaktori yang memiliki fungsi untuk mendeteksi setiap rangsangan dari setiap zat kimia dalam bentuk gas di udara. Berikutnya ada bagian-bagian dari indera penciuman. Yang pertama ada lubang hidung, yang kedua ada rambut hidung, ada selaput lendir, selaput saraf, dan selaput pembau. Yang keempat yaitu indera pengecap atau lidah. Lidah merupakan salah satu jenis indera yang memiliki fungsi untuk merasakan rangsangan berupa rasa dari suatu bentuk atau suatu bentuk benda atau suatu makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Lidah dapat merespon rangsangan tersebut sehingga menghasilkan berbagai rasa. Seperti yang biasa kita rasakan, yaitu rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Di dalam lidah terdapat dua kelompok otot yang berbeda, yaitu otot intrinsik yang berfungsi untuk melakukan sebuah gerakan halus, serta otot ekstrinsik yang berfungsi untuk melakukan sebuah gerakan kasar. Berikutnya ada
indera yang kelima atau yang terakhir, yaitu indera peraba. Indera peraba atau kulit adalah sebuah indera yang pada kulit terdapat ujung-ujung saraf yang peka terhadap sentuhan, tekanan, rasa panas, dingin, dan rasa sakit. Semua itu kecuali rangsang nyeri, bergantung kepada adanya organ indera yang khusus di ujung saraf. Berikut tadi adalah indera 5 panca indera yang ada pada tubuh kita. Berikut ini adalah gambar-gambar indera 5 gambar panca indera yang meliputi indera melihat, indera pendengar, indera perasa, dan indera pencium atau pembau, dan indera peraba. Selanjutnya next adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam saya membuat PowerPoint interaktif ini mengenai sistem indera pada manusia. Nah, terima kasih sudah melihat sedikit video mengenai sistem indera pada manusia. Semoga teman semua dapat memberikan motivasi dan memberikan manfaat sehingga teman semua lebih mengetahui lagi mengenai indera. Dan apabila dalam penyampaian materi saya, penyampaian PowerPoint interaktif saya ini terdapat beberapa kesalahan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, saya pribadi meminta maaf. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua.